Masuk. Kebetulan. Kita mau pergi kemana? Tuesday Book kekurangan staff. Biarkan aku membantu. Banyak hal aneh terjadi hari ini. Apa yang aneh? Hei, berhenti berbelit-belit. Bicaralah. Apakah kamu yang turun di halte bus tadi? Qin Yingxu yang aku kenal. Seseorang yang tidak pernah mau berjalan. Sekarang aku benar-benar berjalan 2 kilometer pulang setiap hari. Qin Yingxu yang aku kenal. Dia tidak pernah membawa tas sekolahnya. Sekarang dia benar-benar pergi ke toko buku Fuji untuk membantu. Ya, itu tidak aneh. Bagiku, seluruh dunia telah berubah. Aku pikir seseorang benar-benar membutuhkan bantuanku. Sebenarnya, aku ingin melihat apakah aku benar-benar amnesia. Apa maksudmu? Sebenarnya, kamu juga tidak percaya. Aku percaya kamu. Oke, aku mengaku padamu. Aku mungkin tidak percaya sebelumnya. Tapi sekarang aku melihat setiap gerakanmu. Aku benar-benar tidak bisa mempercayainya. Apakah kamu mengikutiku? Apa aku mengikutimu? Aku tidak menyangka kamu punya hobi seperti ini. Aku mengikutimu. Lupakan, jika aku memberitahumu. Aku benar-benar hanya kebetulan melihatmu di pinggir jalan. Apakah kamu percaya? Kat, Berhenti berpura-pura. Dulu kamu sering mengikutiku. Aku tahu semuanya. Terakhir kali kamu mengikuti aku dan Chris ke game. Meskipun Fuji menutupimu waktu itu. Tapi aku bisa melihatnya. Kamu peduli padaku dan Chris. Ekspresi apa? Ingat ketika kamu mengikutiku? maksudku, kenapa aku sangat bosan? Akan mengikutimu. Cloud Lock. Ada acara akhir pekan ini. Aku ingin kamu pergi bersamaku. Bagaimana kalau kita santai saja? Aku tidak ingin bersosialisasi. Aku tidak menganggur. Aku berkasku sudah sangat kedaluarsa. Sebelumnya, rekan-rekanku pergi ke bar buku untuk mencariku. Bilang untuk membantuku mengatur iklan. Kamu mengambilnya? Aku menundanya untukmu sebelumnya. Aku ingin kamu istirahat, bukan beristirahat. Kenapa kamu membawaku ke sini? Jangan khawatir, lihat dulu. Sekretaris Han. Matanya rusak. Tenggorokanku rusak. Desa Hijiang. Hai, izinkan aku memperkenalkan teman sekelasku di kuliah, Chris. Hello. Pertemuan pertama. Ini pertama kalinya Jiang Chun membawaku bertemu temannya. Ah, aku dengar kamu sakit. Bagaimana perasaanmu akhir-akhir ini? Aku sehat-sehat saja. Sangat baik. Itu akan baik. Bagaimana kalau kita bicara sedikit saat kita siap? Ayo pergi. Tunggu sebentar. Aku tidak menyangka pelajaran anggarmu begitu bagus. Dia mereka? Sebenarnya, teknologi Chris tidak sebagus Tuan Jiang kita. Mereka kuliah di tim Angga. Nyonya Jiang, mau mencoba aku? Aku lupakan saja. Aku hanya akan melihat. Tidak terlalu sulit. Tidak bisakah kamu berlatih saja? Mari kita bermain. Benar?
Kemajuan yang baik. Ya, Kobala. Bagaimana kalau kita biarkan dia mencoba? Aku akan mengajarimu. Aku tidak akan. Aku tidak akan. Aku akan mengajarimu. Ini, ambil. Apa itu baik? Ya, Hubungan antara dua orang ini berkembang cukup cepat. Jampun. Parenti membicarakan dirimu. Aku tidak menyangka wanita ini berubah sejak sakit. Seperti orang yang berbeda. Tuan Jiang kita bilang. Tuan Qin sekarang bukan Tuan Qin yang dulu. Dia akan mulai mengenal gadis ini lagi. Kamu terkena polio. Tangan harus rileks. Datang lagi ke sini. Ayo pergi. Kembali pelan-pelan. Telepon dia. Apa yang kamu pikirkan? aku percaya sekarang. Kamu dan Chris benar-benar hanya teman sekelas. Itu saudara perempuan pacarnya. Apa yang ada di otakmu sepanjang hari? Hahaha. Hei, latihan anggar denganku. Membosankan. Tidak, menurutku menarik. Ini percobaanku pertama kali main anggar. Dulu merasa sangat jauh dariku. Semua cuma di TV, Olimpiade, Asian Games. Lihat hari ini. Kupikir ini menarik. Kamu tahu? Ini pertama kalinya aku melihatmu tersenyum begitu bahagia. Ah, Huozi. Ternyata kamu salah paham dengan Jiang Chun. Jangan khawatir, Kak. Tidak ada wanita lain di Jiang Chun. Ayo. Jampun. Tuan Song, levelmu sangat tinggi. Dengan levelmu, bisa masuk tim nasional. Aduh, ini bukan. Harvard itu tempat yang bisa dipilih untuk tim nasional. Hahaha. Oh. Ngomong-ngomong, Ozawa, aku sudah memikirkan rencana yang kamu sebutkan. Pada dasarnya setuju. Ini rencananya. Jika tidak ada masalah, tolong tanda tangani. Lihat dulu. Kupikir aku kalah proyek darimu hari ini. Hahaha. Aku bisa janji untuk berinvestasi padamu. Harus berterima kasih pada istrimu kan? Oke, aku tidak tahu. Bagaimana dia bisa memberikan sub ekstasi kepada istriku? Terus saja bilang dia baik. Dia bilang sering beramal. Gak apa-apa, aku masih pergi ke panti asuhan untuk mengajar anak-anak. Kamu bilang Kim Yingsu itu sangat baik. Dia tidak mungkin salah memilih orang yang menikahinya. Apa aku tidak bisa percaya padamu? Ah, beneran. Gimana? Istrimu pergi mengajar di panti asuhan setiap akhir pekan. Kamu tidak tahu? Aku tahu. Tentu saja aku tahu. Hahaha, biar aku kasih tahu. Ayo minum teh dulu. Hei, terima kasih. Yingsu, kamu mau pergi? Pak. Kalau ditanya, aku mau menginap di rumah ibuku 2 hari. Oh, ayah. Kamu yakin tidak tahu kalau Yingsu mengajar di panti asuhan? Oh, tolonglah. Aku sudah cukup lelah menghadapimu setiap hari. Bagaimana aku bisa membantumu mengawasi istrimu? Karena kamu begitu lelah, kenapa tidak liburan saja? Oke. Aku selalu ingin menyelam di pulau ini.
Katanya Tahiti juga bagus. Pergi main ke sana juga? Oh, benar? Ya, kamu tidak perlu kembali setelah liburan. Kapitalis yang tidak bermoral. Pesan kamar untukku malam ini. Mau ngobrol bareng? Kenapa makan malam dengan lilin? Lihat dirimu. Kamu malu? Hei, Jai. Apakah Cai-Cai ada di rumah? Hei Bu, aku naik mobil. Biar aku bantu. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Jiang Chun. Hei. Kamu ngapain di sini? Kita sangat berjodoh. Dunia yang begitu besar. Kita bisa naik mobil ini. Baru saja bertemu di dua bangku ini. Bagaimana kamu tahu aku ada di mobil ini? Aku tidak akan memberitahumu. Ini rahasia antara aku dan Majestic. Pixie. Hei Tuan, ini tempat dudukku. Tolong biarkan aku pergi. Ya Tuan. Ini istriku. Itu bukan tempatku. Bisakah kita menukarnya? Oke, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Ini busnya. Bus ini. Lihat itu. Permisi. Hei, maaf, maaf. Belum banyak duduk. Hanya sekali atau dua kali dalam ingatanku. Jika kamu merasa tidak nyaman duduk, bisakah kamu turun sekarang? Belum terlambat untuk kembali. Kenapa kamu membiarkanku pergi? Aku tidak pergi. Aku bisa duduk di mana saja yang aku mau. Tidak ada yang bisa mengusirku. Hei, ini bagus. Aku sekarang percaya bahwa kamu dan Jiang Boer adalah kakak beradik. Tidak masuk akal. Oh, kenapa dia mengikuti kita? Bagaimana kita bisa melakukan ini? Bagaimana aku bisa menemukan adikku? Selesai. Sekarang rencananya berantakan semua. Kamu mau kemana? Hotel yang aku pesan? Kenapa kamu mengikutiku? Kenapa hotel ini ada di sini? Akan berada di area perumahan. Jika kamu tidak ingin tinggal, kamu bisa memesan hotel. Aku ingin tinggal di sini. Ini aneh. Dulu kamu hanya tinggal di Hotel Bintang 5. Ada apa hari ini? Tidak ada yang salah. Aku pikir bagus melihat foto online. Masih kecil dan segar. Baik. Kamu tidak peduli di mana aku ingin tinggal. Selama aku berani nyerah, aku berani bermain denganmu. Oke, kamu pelan-pelan aja. Kamu belum tahu? Ini kuncimu. Kamar ini terlalu sederhana, ya? Fotonya nggak mirip sama aslinya sama sekali. Ah, itu cuma kamar contoh. Iklan unggulan. Kamarnya sudah dipesan. Berarti kamu menipu. Bisa ganti kamar nggak? Ya ganti aja. Gimana mau tinggal di sini kalau pesan hotel? Toilet dan kamar mandi dipakai bersama. Ini kayak zaman 80-an. Aku tinggal di sini aja. Ya berdua, main sendiri aja. Kamu nginep di Hotel Bintang 5. Aku mau belanja. Tinggal atau enggak? Tinggal. Tinggal. Oak.
Oak. Hei Xiaoqing, kamu belanja sendiri hari ini. Biola, Kemarin ibumu beli makanan. Bilang mau pulang jagain kamu. Kamu beruntung banget. ya itu. Aku beli banyak, bisa diantar nggak? Ah, nggak masalah. Daintar, aku punya alamatmu. Tenang, bakal sampai dalam 2 jam. Aku iri banget sama kamu dan ibumu. Tinggal di villa termahal di Pulau Merah. Hidupnya nyaman banget. Hei, pegawai supermarket bilang, Tante Qin udah tinggal di Kabupaten Hongdao cukup lama. Sering belanja di supermarket. Bilang mau jagain anaknya. Andai aku punya keberuntungan ibumu. Sakura. Kamu kok di sini? Aku temanin kamu. Aku nggak butuh kamu. Kamu kenal orang itu? Ah, nggak, ayo pergi. Hei, kamu gak mau ke supermarket? Oh, benar. Beli beberapa kebutuhan sehari-hari. Mama, ada apa? Apa yang bikin kamu panik? Huozi ada di sini. Apa? Huozi ada di sini? Jangan khawatir. Biar aku tarik napas dulu. Aku cerita pelan-pelan. Aku tadi di luar. Aku ketemu cewek kecil yang antar barang di supermarket. Dia bilang kamu belanja dan minta dikirim ke sini. Kamu pergi ke supermarket hari ini? Enggak. Itu Tiger. Iya ya, Kon? Siapa lagi kalau bukan dia? Dia pasti nggak bisa nemuin kamu. Jadi pura-pura jadi kamu dan pergi ke supermarket buat ngantar barang. Mungkin dia ngikutin cewek kecil itu. Hanker. Huozi pasti curiga. Kalau nggak, dia seharusnya telepon kamu dulu. Tanya kamu di mana. Baru balik ke kamu. Di situ. Sekarang gimana? Kamu lihat dia di luar tadi? Ah? Aku nggak lihat itu. Aku bahkan muter-muter sengaja. Nggak bisa tinggal di sini? Sempit banget. Mungkin nanti dia datang ke pintu. Mama, cepat bawa barang-barangmu. Aku telepon Huang Jiawen. Kita pindah. Oak. Pipa air di jalan ini rusak. Kamu nggak salahin aku, nggak bisa mandi dan nggak bisa nyiram toilet. Aku nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi aku udah bayar. Kamu harus tanggung jawab buat aku. Aku tinggal di mana? Aku baru aja bilang. Pipa air di seluruh jalan ini bocor. Terus aku harus gimana? Hotel udah dipesan. Mobilnya nunggu di luar. Kamu mau pergi? Dengerin kamu. Aku akan menunggumu di pintu. Nyonya Bos, tadi kalian berdua mengedipkan mata apa? Kamu tidak akan berkomplot dengannya untuk menipuku, kan? Kamu salah baca. Mana mungkin aku mengedipkan mata? Aku akan berikan uang check out sekarang. Lebih baik kamu menginap di hotel besar. Tunggu, Bos. Aku tidak mau kamar ini. Tapi kamu harus bantu aku. Kamu sibuk apa? Kamu buatkan aku peta jalan ke Red Island Villa. Aku mau cari seseorang. Mereka tinggal di villa termahal di Red Island. Ada berapa? Kalau begitu ikut aku. Aku akan buatkan sekarang. Halo. Halo, selamat datang. Kamu butuh kamar seperti apa? Kami punya kamar deluxe queen di sini. Kamar queen dengan pemandangan laut. Dan kami tidak tinggal. 2 kamar taruh dia di sebelahku, terima kasih. Oak. Tunggu sebentar. Boleh tidak? Kamu pikir kamu bersekongkol dengan Nyonya Bos untuk membohongiku? Kamu tidak mau menginap di hotel. Mau menginap di hotel. Jadi kamu menyuap Nyonya Bos, ya? Kamu lihat aku menjawab Nyonya Bos dengan mata kepalamu sendiri. Kurasa kamu tidak semenjemukan yang kamu kira.
Kamu tidak ingin tahu kenapa aku datang ke Red Island? Aku mau, kamu ceritakan, tentu aku mau tahu. Aku tidak percaya kamu kesini hanya untuk liburan. Lihat, kamu suruh aku tanya tapi tidak bilang apa-apa. Itu masalah kita. Kurang komunikasi. Kamu membantuku. Kamu tidak bilang, dan itu hal yang baik. Bagaimana aku tahu kalau kamu tidak bilang? Apa yang aku lakukan untukmu? Dan ini masalahnya lagi. Lihat kamu membantuku diam-diam. Kamu bahkan tidak tahu. Benar? Karena kelebihanmu. Membantu saya memikat klien. Saya dapat pasangan yang sempurna. Tentang. Kamu tahu tidak? Maksud kamu apa? Bicara jelas. Bagaimanapun. Masalah terbesar saya dengan kamu sekarang adalah kurangnya pengertian. Kurang komunikasi. Dan itu alasan saya di sini. Selamat malam. Hey. Saya akan masuk dan mandi sekarang. Selamat tinggal. Kamu bilang sedang mencari villa termahal di Pulau Merah. Kita sudah melihat 2 dari 3 tadi. Yang tadi itu, ini juga villa pemandangan laut terakhir kami. Ada Kadadak Poison? Tidak ada lagi. Rumah ini, mahal memang mahal. Tapi selama kamu menjualnya, pasti laku. Kenapa tidak saya ajak kamu lihat lagi? Hey, Nona Chin. Nona Chin. Mobil perusahaan pindahan yang kamu pesan sudah sampai. Nona Kin. Pindah. Bibi King tidak memberitahu kamu? Bibi King bilang mobilnya sudah sampai. Biar saya beritahu dia. Kebetulan saya mau ke Villa 5. Villa Cinque. Bibi Chin? Kamu bilang tadi, Bibi King adalah penyewa saya. Saya yang bertanggung jawab untuk penyewa di area ini. Nah, kamu beli rumah. Jadi saya akan kasih diskon besar. Permisi, saya akan pindah dulu. Nanti saya hubungi kamu lagi. Silakan duduk di sana. Terima kasih. Kakak. Oh, kakak. Kamu kenapa? Apa yang terjadi dengan kamu? Kamu baik-baik saja? Kakak, kenapa? Kamu ngapain di sini? Apa yang harus saya lakukan jika anak saya mengalami kecelakaan? Cepat pergi. Henggewas. Panggil ambulans. Hominin. Yusuma. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa? Apa yang terjadi? Kenapa kamu di sini? Kenapa kamu mengikuti saya? Jika anak perempuan dan anak saya memiliki 3 panjang dan 2 pendek. Aku belum selesai denganmu. Kamu tunggu. Anak Yusu. Apa yang sebenarnya terjadi? Anak saya. Inggrisu. Keluarga Sakura menunggu perawat di luar. Aku harus menyelamatkan anak perempuanku. Aku mohon padamu. Jangan khawatir, dokter akan melakukan yang terbaik. Jika kamu melihat anak itu, kamu harus berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan anak itu. Huang Jiawen, kapan ini? Lihat anak Yingsu seperti ini. Ini semua salahmu. Setelah bertengkar, dia memintaku untuk tidak masuk menyelamatkan orang. Huang Jiawen, kamu tidak bisa membantu banyak di sini. Pergi saja. Aduh, aku harus tetap di sini. Aku tidak bisa membantumu. Pergi saja. Ayo pergi, ayo pergi. Kalau begitu aku akan membelikanmu sesuatu untuk dimakan.
Ibu, maafkan aku. Ibu, jangan panggil aku ibu. Aku bukan ibumu. Jika ada 3 panjang dan 2 pendek Sakura, aku belum selesai denganmu. Aku benar-benar tidak tahu. Kakak, dia hamil. Aku terus memanggilnya dan dia tidak menjawab. Itu sebabnya aku di sini. Ibu, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Apa yang ingin kamu ketahui? Sakura terbaring di dalam. Aku tidak tahu apakah dia dan anaknya masih hidup atau tidak sekarang. Apakah kamu pikir kamu punya hati? Kamu manusia? Kamu tidak perlu tinggal di keluarga Jiang. Apa yang kamu lakukan di sini? Sekarang kamu sudah menemukannya. Apa yang kamu inginkan? Aku tidak menginginkan apa-apa. Aku tidak ingin menyakiti siapapun. Aku hanya ingin tahu kebenarannya. Keluarga pasien Kinsu? Aku adalah aku adalah dia. Halo, Ibu. Shin Sushen. Ini anak kembar. Tapi salah satu anak memiliki masalah jantung. Untuk dipindahkan ke bangsal ICU neonatal untuk observasi. Anak yang lain tidak memiliki masalah fisik. Tapi karena prematur. Jadi aku akan pergi ke bangsal anak untuk observasi. Cepat pergi ke prosedur rawat inap sendiri. Hei, bagaimana dengan orang dewasa? Bagaimana kondisi orang dewasa? Persalinan ibu tidak alami. Kehilangan darah berlebihan. Meskipun sudah keluar dari bahaya. Tapi apa? Mungkin tidak bisa hamil lagi di masa depan. Ibu, pelan-pelan. Ibu, kamu baik-baik saja? Kei jahat. Aku bilang anak ini tidak bisa. Silakan, ayolah. Kamu bercanda. HM. Kenapa kamu tertawa? Kinsu benar-benar memukulku dengan bantal. Ini baru. Kamu dipukul dan ditertawakan karena suka disakiti. Aku suka. Bermain anggar denganku. Membosankan. Tidak, aku tidak begitu. Itu menarik. Ini pertama kalinya aku mencoba anggar. Dulu aku merasa sangat jauh dariku. Semuanya di TV. Olimpiade apa yang kamu tonton di Asian Games? Aku pikir hari ini latihannya menarik. Dan tahukah kamu? Ini pertama kalinya aku mendengar kamu tertawa begitu bahagia. Bayi-bayi kecil harus semangat. Semoga cepat sembuh. Dan tumbuh sehat serta bahagia. Halo, Ada apa dengan suaranya? Menangis. ada apa denganku? Kamu di hotel? Aku tidak di luar. Ada urusan. Kalau ada urusan, pulang saja dan bicarakan. Halo. Kamu mau kemana? Kenapa aku tidak melihatmu?
kamu sudah bangun. Jangan takut. Jahe bawang tidak tahu aku datang. Xiaoji. Kakak, maafkan aku. Kakak, jangan bilang begitu. Ini semua salahku. Aku seharusnya tidak datang tanpa permisi. Bagaimana kabar anaknya? Anaknya baik-baik saja. Mereka anak kembar laki-laki. Kakak, ada sesuatu yang ingin kutanyakan. Anak ini dari Jiangchun. Kenapa kamu tidak percaya? Tidak, bukankah kamu bilang kamu sudah tidur terpisah dengan Jiangchun? Ja? Alasannya rumit. Aku tidak bisa jelaskan sekarang. Tapi anak ini memang dari Jiangchun. Kalau memang dari Jiangchun, kenapa kamu tidak berani beritahu Jiangchun? Karena keluarga Jiang tidak mengizinkanku melahirkan anak ini. Aku tidak mengerti. Kamu tidak mengerti. Aku tidak menyalahkanmu. Sebenarnya, awalnya aku juga tidak bisa berpikir jernih. Dan tahukah kamu? Dokter bernama Annie Q itu? Itu yang kamu suruh aku pura-pura periksa denyut nadi waktu itu. Benar? Dia dokter keluarga Jiang. Kamu periksa denyut nadiku setiap bulan. Memberiku banyak suplemen kesehatan. Dia bilang ingin aku cepat hamil anak keluarga Jiang. Awalnya aku benar-benar percaya padanya. Tapi kemudian aku tahu. Dia ada di pil kesehatanku. Menambang ping KB. Bagaimana mungkin ini terjadi? Ya, jadi aku tahu. Jika aku tinggal di keluarga Jiang, pasti tidak bisa melahirkan anak ini. Aku juga tidak tahu keluarga Jiang. Siapa yang tidak ingin aku hamil? Kakak, jangan sedih. Ternyata kamu hidup sangat sulit di keluarga Jiang. Orang luar mengira aku glamor. Tapi hanya kamu yang tahu penderitaanku. Aku punya mereka. Aku harus melindungi mereka. Jadi aku tidak bisa melahirkan anak ini di keluarga Jiang. Aku hanya bisa melakukan ini. Maaf, Xiaoji menyalahkanku. Seharusnya aku mempercayaimu. Kamu adalah saudariku. Apapun yang kamu lakukan, pasti ada alasannya. Jika aku tidak, anak tidak akan. Apa yang terjadi pada anak itu? Bukankah kamu baru saja bilang anakku baik-baik saja? Nah, kenapa kamu di sini lagi? Ibu, jangan bicara seperti itu pada Koike. Dia melakukan ini padamu. Ibu, ada apa dengan bayiku? Hei, bisakah kamu keluar sebentar? Aku ingin berbicara dengan putriku. Kamu ada waktu? Mari kita ngobrol. jadi di bar buku, kamu akan tahu bahwa aku bukan Kinsu. Saat itu, aku juga mencari Kin Factor. Aku benar-benar mengira itu dia saat melihatmu. Tapi tiba-tiba, aku menerima telepon dari Kin Factor. Aku tidak tahu semuanya sampai aku datang ke sini. Kakakku bisa menemukanmu. Artinya dia mempercayaimu. Agak. Lagi pula, kita sudah sekelas selama bertahun-tahun. Kita saling mendukung selama bertahun-tahun. Aku melihatnya menikah dengan Jiang Chun dengan mataku sendiri. Aku juga melihat mereka rukun. Wang Jiawen, aku ingin bertanya sesuatu padamu. Aku tahu apa yang ingin kamu tanyakan.
Aku masih mencintainya. Tapi di hatinya hanya ada desa Jiang. Jadi kamu mengirim foto kamu dan kakakku ke Jiangjia. Saat itu, kakakmu mengabaikanku. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Muzhen. Anggap saja aku memohon padamu untuk tidak memberitahu kakakmu tentang ini. Aku hanya ingin menjadi teman sekarang. Di sisi ibu dan anak mereka. Benar, kan? Dulu aku ingin Qin Factor meninggalkan keluarga Jiang. Aku pikir itu untuk kebaikannya sendiri. Tapi kali ini aku melihatnya berusaha menyelamatkan. Dia bekerja sangat keras dengan anak-anak di Jiangchun. Aku benar-benar menyerah. Aku mengerti. Terima kasih. Ibu, jangan hentikan aku. Aku akan menemui anak-anak. Kamu memintaku untuk menemui anak-anak. Diamlah, aku akan menemui anak itu. Jangan bergerak. Ada apa? Ada apa? Apa yang harus aku lakukan? Aku sudah memberitahu Yingsu. Tidak apa-apa, kata dokter. Anak-anak bisa disembuhkan. Jangan khawatir, aku di sini. Kamu akan baik-baik saja. Gavin, apakah kamu pikir ini adalah karma kita? Apa yang kamu bicarakan? Bahkan jika itu karma, itu juga karmaku karena tidak merawatmu dengan baik. Kamu tahu, kamu melahirkan anak kembar. Betapa bahagianya aku melihat mereka. Bahkan dengan sedikit kekurangan. Kamu adalah bayi kami. Kita pasti bisa membuat mereka tenang. Dibesarkan dengan sehat. Benarkah? Aku tidak punya apa-apa sekarang. Aku hanya memiliki kamu dan bayi. Dokter sudah mengatakan semuanya. Seluruh hidupku, aku mengerti. Asalkan kamu dan anak-anak ada dalam hidupku, itu sudah cukup. Halo, Halo, saya ingin bertanya pada tamu di kamar ini jika dia tidak ada di sana. sepertinya dia tidak pulang semalaman. Ini tidak benar. Dia bilang kemarin akan kembali untuk istirahat. Lihat, spraynya belum berubah. Koper masih di sini. Terima kasih. Sama-sama. Ini tidak baik. Bos mengalami serangan jantung terminal. Saat ini belum ada obatnya. Hanya bisa dikontrol dengan obat-obatan. Kalau begitu, bagaimana saat dia besar nanti? Jika kondisinya memungkinkan. Pertembangan transplantasi jantung. Bagaimana dengan anak kedua, meskipun tidak ada masalah dengan jantungnya, tapi karena lahir prematur, dan fisik ibu sendiri tidak baik. Kalau begitu, bagaimana dengan masa depannya? Perkembangan fisiknya mungkin lebih lambat dibanding anak seusianya. Akan seperti ini. Aku tahu kamu khawatir tentang anakmu. Oke, jujur saja. Kondisi medis kami di sini terbatas. Aku juga tidak sering melihat kasus seperti itu. Jadi, aku sarankan kamu segera membawa anak ke rumah sakit besar. Wozi, kenapa kamu seperti ini? Bahkan adik dan ibuku sendiri tidak percaya. Siapa lagi yang bisa kamu percaya? Apa sekarang sudah baik? Adikku hanya ingin menyelamatkan anaknya. Kamu harus datang. Anak itu diicu. Ini semua salahku. Ini semua salahku. Apa maksudmu? Jika kamu sangat membenciku, tidak ingin mendengar sama sekali, kamu bisa saja melemparkan ponselmu ke laut.
kenapa kamu di sini? Kenapa matamu merah? Kamu menangis? Tidak sedangin sebelumnya. Terpesona. Dari mana anginnya? Tadi ada angin. Sekarang anginnya sudah berhenti. Apa kamu teringat sesuatu? Aku ingat sesuatu yang seharusnya tidak kuingat. Aku ingin sendirian, oke? Terserah kamu. Halo. Kamu datang ke Pulau Merah sekarang juga. Seberapa cepat? Seberapa cepat? Halo, Kak. Bagaimana kabarmu? Lebih baik sekarang? Kamu sibuk sekarang? Aku ingin bertemu denganmu. Oke, aku akan segera ke sana. Ini punya siapa? Kamu salah kirim? Ya. Siapa yang ingin Tuan Jiang ajak makan malam nanti? Istriku. Ini makan malam romantis dengan sang nyonya. Jadi aku sarankan kamu. Atau ganti ke restoran tepi pantai hotel kami. Tidak banyak meja, kamu bisa memesan kamar. Dan kami punya musik latar. Suasananya sangat bagus. Benarkah? Suasana di sana bagus. Tapi aku tidak tahu apakah akan berangin di malam hari. Aku khawatir istriku bisa masuk angin. Tuan Hajiang, kamu benar-benar bercanda? Maaf? Maaf. Itu menarik. Nada derimu sama dengan istriku. Benarkah? Kalau begitu aku punya hubungan baik dengan Nyonya Jiang. Jadi kamu harus lebih mendengarkan aku. Jujur saja, yang kita makan untuk makan malam romantis adalah suasana. Siapa yang peduli apa yang mereka makan? Asalkan cukup romantis. Semuanya baik-baik saja. Jadi aku sarankan kamu. Pilih restoran tepi pantai hotel kami. Bagus. Restoran tepi pantaimu. Bisakah kamu mengirimkan salin musik ini padaku? Aku sepertinya semakin menyukainya belakangan ini. Oke, nanti aku kirimkan. Terima kasih. Xiazi, sebenarnya ini sama sekali bukan. Selah ke Manila Camo. Aku seharusnya tidak menyembunyikannya darimu. Seharusnya aku memberitahumu yang sebenarnya. Tidak akan terjadi begitu banyak hal. Kakak. Sebaiknya kakak bicara sedikit tentangku. Ini membuatku merasa lebih buruk. Benarkah? Aku benar-benar tidak menyalahkanmu. Ini adalah nasib buruk kakak sendiri. Aku pikir menikah dengan Jiang Chun akan membuatku sangat bahagia. Tidak menyangka ini terjadi. Jadi apa rencana lain yang kau punya? Aku belum yakin. Anak ini seperti ini lagi. Aku tidak bisa pulang untuk sementara. Keluarga Jiang masih bergantung padamu untuk membantuku bertahan sebentar. Tunggu sampai aku memikirkannya. Aku harus menjelaskan semuanya kepada Jiang Chun. Tentu saja tidak masalah. Keluarga Jiang ada aku. Yang paling penting sekarang adalah kamu dan anak-anakmu harus menjaga kesehatan dengan baik. Lainnya, aku hanya berharap kau tidak menyembunyikannya dariku di masa depan. Bahkan Huang Jiawen tahu hal besar seperti ini. Aku tidak tahu. Jangan khawatir. Kakak tidak akan menyembunyikan apapun darimu di masa depan. Aku akan memberitahumu semuanya, oke? Dan ibu, aku belum memberitahunya. Tidak masalah. Semua ini tidak penting. Asalkan kamu dan anakmu baik-baik saja. Aku akan mendengarkanmu apapun yang kau katakan di masa depan. Benar-benar kakak baikku.
Hei UPS. Ini perjalananmu? Ini benar-benar membuatku frustasi. Bolak-balik padaku 3 kali. Asalkan kau memberiku gaji itu, lebih baik tidak membayarnya. Hei. Aku bekerja sangat keras. Setidaknya beritahu aku siapa dirimu. Apa yang kau lakukan? Ini adalah lamaran. Bercerai juga sepertinya tidak tepat. Jujur saja, sudah lama aku tidak melihatmu begitu perhatian pada seseorang. Kurasa bukan Qin Yingsu yang amnesia. Tapi kamu, Menghilang. aku sudah lelah seharian. Kamu membunuh kalka. Kamu memukul biksu setelah baca kitab suci. Hari saya. Aku, sial, kakiku hampir kram di pedal gas. Kenapa kamu tidak naik ke atas dan ambilkan saya kamar untuk istirahat sebentar? Apa yang kamu lakukan? Hilang-hilang. Eo. Saya pikir ini bagus. Cobalah. Baru saja tekan 50,000 dolar. Bayar lagi. Lihat baik-baik setiap barang di sini. Biaya berdasarkan. Pertama-tama, kedua anakmu lahir prematur. Harus diicu untuk perawatan primer. Dan, salah satu anakmu menderita penyakit jantung bawaan yang parah. Perlu dipertahankan dengan obat-obatan. Karena anaknya sangat kecil. Kita harus meminimalkan efek samping obat. Jadi kita hanya bisa menggunakan obat impor terbaik. Saat itu kamu setuju untuk menandatangani. Saat saya menandatanganinya, apa kamu bilang obat ini semahal itu? 10,00 per hari. Apa kamu sedang mengobati? Ini perampokannya? Ada apa dengan kamu? Nah, kamu datang tepat pada waktunya. Kamu punya anak dengan jantung yang buruk. Ayah anak itu membenci obat yang kami berikan. Biayanya terlalu tinggi. Jadi kamu putuskan. Apakah obat ini masih perlu digunakan? Tentu, kami juga punya obat murah. Tapi kerusakan apa yang akan terjadi pada tubuh anak nantinya? Kami tidak bisa jamin. Hei, maksud kamu apa? Kamu jelas-jelas memberikan obat berlebihan. Kamu masuk akal. Benar? Kamu bukan ayah anak itu. Kamu buru-buru apa? Aku tidak buru-buru untuk kamu. Hei, baik. Saya tidak butuh dokter. Dia bukan ayah anak itu. Jangan dengarkan dia. Anak itu pakai obat terbaik. Aku yang bayar. Oke, tidak masalah. Hei, ini bukan soal uang. Kamu kan kaya. Kamu juga harus menyisihkan sedikit bunga. Oke, kami bayar. Kita bayar? Kakak, aku tidak menyangka Huang Jiawen ini takut sama kamu. Bukannya dia selalu begitu? Nggak bisa naik meja. Cuma sayang anakku jadi korban. Kakak, pasti akan kita obati. Kalau tidak membaik, kita ke Qingdao. Kalau Qingdao tidak berhasil, ke Beijing. Kalau Beijing tidak berhasil, kita ke Amerika. Pasti akan membaik. Janchun tidak suka anak. Kalau dia tahu aku hamil, pasti tidak mau pertahankan anak ini. Dan Zhongbao, dia tidak punya tempat untuk anak. Enicho dan Zhongbao berkomplot. Kalau mereka tahu aku hamil, aku khawatir tidak bisa pertahankan anak ini. Kalau tidak percaya, bisa bawa obat ini untuk diperiksa. Kenapa kamu masih di sini? Halo. Hei, tadi aku sudah bilang barang-barang salah tempat. Kenapa kamu masih di kamarku? Apa? Dari kamar sebelah? Baiklah. Oh, aku mengerti.
Ayo naik dan istirahat. Hati-hati licin. Hei, istirahat dulu. Camomilla? Ham tidak lelah. Aduh. Apa ini? Oh. Alat pick up cewek. Kenapa kamu begitu kekanak-kanakan? Hei, kupikir Fuji sudah cukup kekanak-kanakan. Kamu lebih kekanak-kanakan darinya. Hei, Perkin Pedaku. Jangan lupa, aku beli ini untuk pacarku. Dia sudah berteriak lama sekali. Aku kasih tahu ya. Kamu nggak boleh bawa barang kayak gini ke tempat kerja. Disita. Aku kasih tahu ya. Kamu bakal pakai ini nanti? Pasti. Bandnya cuma butuh kamu angkat tangan. Musik mulai sekarang. Hancurkan semuanya dalam 5 detik. Film romantis itu. Beneran? Semuanya udah diatur. Bakat harus. Istirahat dulu, hehe. Aduh, aku baru aja habiskan sehari di luar. Capek? Kok kamu bisa semewah itu? Makan aja apa yang kamu mau. Kenapa kamu nggak pakai baju yang aku kasih? Oh, bajumu. Harus pakai sepatu hak tinggi. Kamu lihat jalannya jelek banget. Gimana kalau pedalangan kakiku patah? Lagi pula, ini semua laut. Gimana kalau aku jatuh ke laut? Aku pikir aku kurang romantis. Gak nyangka kamu lebih gak romantis dari aku. Ini bukan gak romantis. Tergantung sama siapa kamu romantis. Lagi pula, kita nggak syuting drama Korea. Angin lautnya kencang banget. Makan angin laut seperut. Ini nggak bikin mencret. Kamu kenapa hari ini? Aku tinggalkan semua di perusahaan. Cuma buat jalin hubungan sama kamu. Kamu sih, kayak naga muncul kepala nggak ada ekornya. Atau langsung marahin aku begitu ketemu. Aku pengen tahu, aku salah apa sama kamu? Kamu kasih tahu aku. Bisa nggak kamu duduk dan ngobrol? Kamu angkat kepala terus kayak gini. Ini dia. Tunggu. Kamu ngapain? Kenapa kamu pesan banyak banget? Mana bisa aku habisin? Kamu mau apa? Makan? Kamu harus makan yang udah kamu siapin dengan hati-hati. Lalu kenapa tadi kamu tidak makan di bawah sana? Oke. Aromanya enak banget. Makanlah.
Kadang aku benar-benar tidak tahu apa yang ada di pikiranmu. Ya, itu cukup bagus. Cobalah. Bagaimana rasanya? Oke. Sepertinya enak banget. Sudah kubilang kan? Enak. Apa yang kamu sibukkan 2 hari ini? Tidak ada yang merampokmu untuk membersihkan. Yah, aku tidak sibuk dengan apapun. Yah, bukankah ini kampung halamanmu? Aku hanya ingin jalan-jalan. Lihat apakah kamu bisa mengingat sesuatu atau tidak. Yah, ini ibumu. Ibu sudah kembali ke Qingdao. Jadi aku akan kembali. Sebenarnya, aku datang ke kamu untuk makan malam hari ini untuk memberimu satu. Menerima telepon. Halo. Dia bisa memikirkannya. Oke. Oh, aku mengerti. Ada apa? Bor mogok makan. Sudah 2 hari. Tanyakan padanya kenapa dia tidak bicara. Kalau begitu kamu cepat kembali. Aku sangat lelah hari ini. Aku tidak akan kembali denganmu. Oke, jika kamu merasa nyaman di sini, kamu bisa istirahat di sini beberapa hari lagi. Setelah istirahat, aku akan meminta sekretaris Fang untuk kembali menjemputmu. Tidak. Aku bisa kembali sendiri. Terserah kamu. Sebenarnya, aku makan malam dengan kamu hari ini. Aku memang punya sesuatu untukmu. Aku tahu. Ini dia. Aku pikir itu agak menyenangkan. Jangan menyetir di malam hari. Tidak aman menyetir terlalu larut. Aku akan memanggilkan supir untukmu. Kamu bisa istirahat sebentar di perjalanan pulang. Tidak apa-apa, aku punya supir. Sekretaris Fang ada di sini. Dia ngapain di sini? Sudah memanggilnya sejak lama. Oh, hai. Benar. Matahari di pulau ini sangat beracun. Kamu, seorang gadis, bahkan tidak punya tabir surya. Pergi keluar dengan ini. Tidak ada kesadaran untuk merawat diri. Bagaimana kamu tahu aku tidak punya tabir surya? Aku juga kecil. Aku menemukannya saat mengemas barangmu. Oh, kamu pasti berkomplot dengan nyonya pemilik. Bagaimana lagi kamu bisa mengemas tasku untukku sebelumnya? Aku lega saat kamu tertawa. Tersenyum lagi. Jianchun, apakah kamu pikir aku bodoh? Tentu saja aku tahu apa yang kamu lakukan. Tapi kamu salah tentang romansa. Orang yang salah. Jenderal mungkin bisa menjadi ayah yang baik. Selama anak-anak melewati masa berbahaya, kakak akan bahagia. Oh, jika kamu tidak tega pergi setelah sekian lama, jangan turun. Kamu meninggalkanku untuk merawat Nona Jiang? Hehe. Tidak ada cincin. Jangan khawatir. Selalu ada kesempatan. Hei, Boer, bagaimana bisa kamu tidak makan atau minum beberapa hari ini? Siapa yang mengganggumu? Apakah Tuan Chen itu yang mengganggumu? Tuan Chen yang mana? Aduh, kamu bosan? Keluar. Hei, keluar. Ayo. Ceritakan padaku apa yang terjadi dengan Chen Dingseng ini. Apa urusanmu? Apa yang kamu gumamkan? Tanyakan padamu satu pertanyaan. Apa yang dilakukan Chen Dingseng itu pada Boer? Aku benar-benar tidak tahu. Ternyata Bo Dua dan Tuan Chen itu sangat akur. Bercanda dan tertawa, makan dan minum.
Aku senang saat pergi keluar 2 hari lalu. Tapi begitu aku kembali, aku tidak makan atau minum. Chen Ningseng ini terlihat cukup jujur. Sebaliknya, Pue dikendalikan dengan ketat. Dokter An benar-benar tidak di rumah. Bepergian dengan Poppy. Jika ada sesuatu yang terjadi pada pria ini, aku tidak sanggup menanggungnya. Kemana mereka bepergian? Aduh Tuan, kamu sudah kembali. Pergi dan lihat Boer. Jia main tingkah kamu. Bibi juga ada di sini. Boer menolak untuk makan. Aku akan memberinya obat. Jangan khawatir, aku akan menemuinya dulu. Waduh, siapa ini? Seperti anak kecil. Ketika kamu tidak bahagia, kamu bersembunyi di selimut dan menangis dengan kepala tertutup. Biar aku lihat siapa ini. Yo bukan 2. Suami, Oke. Jangan sedih. Katakan padaku siapa yang mengganggumu. Kakak, temui dia untuk menyelesaikan masalah. aku rasa aku telah dipermainkan oleh Chen Lisheng. Dia bahkan tidak menyukaiku. Aku menempel padanya dengan sangat memalukan. Aku merasa tidak punya harga diri. Siapa itu? Itu Chen Ling Seng. Apa yang istimewa darinya? Apa yang kamu suka? Kakak akan membantumu mencari lagi. Aku suka Chen Ling-seng seperti ini. Rasanya sangat berat. Lalu mengapa kamu tidak menyukaiku? Apa salahku? Siapa yang bilang kamu buruk? Keluarga kami unik, cantik dan menggemaskan. Juga sangat penurut. Apakah dia berani tidak menyukaimu? Memukul anjing tergantung pada pemiliknya, kan? Hei, jangan ribut. Kakak, tidak apa-apa. Cukup tertawa saja. Berhenti menangis. Bagaimana dengan Chen Jingsheng? Kalau ada waktu, coba ajak dia bicara, ya? Benarkah? Kapan aku pernah bohong padamu? Painerik? Oke. Cepat cuci muka. Cuci muka lalu makan. Oak. Berhenti menangis. Bingsheng. Hei, aku kasih tahu. Bagaimana saat festival nanti? Sekolah kita mengeluarkan kartu kecantikan. Kamu telepon Bor, coba lihat apa aja bisa. Aku ajak dia perawatan kecantikan. Jangan disia-siakan. Kamu pergi dengan kakakmu, dia tidak akan datang ke rumah kita lagi. Kalian bertengkar. Aku punya hubungan kerja dengannya. Jangan terus-terusan main dengan bebek Mandarin. Bagaimana bisa disebut main-main? Mereka memberiku tas yang sangat mahal. Itu timbal balik. Semakin besar, semakin tidak tahu diri. Kalau tidak memukulku, pukullah. Aduh, aku pukul. Bisa kamu keluar dulu? Aku akan telepon kamu setelah keluar. Haruskah aku melakukan panggilan ini? Oak. Saatnya mengatakannya langsung. Tuan Xiang. Bukan Bor yang meneleponmu, tapi aku. Aku ada urusan denganmu. Apa yang kamu cari dariku? Aku suruh kamu jauhi Bor mulai sekarang. Dia bukan batu loncatan di jalanmu. Dan mengundang tender. Sejauh ini.
Apa yang terjadi? Mulai lagi. Anak itu kayaknya perlu dipukul. Tidak. Kamu yang lakukan, telepon aku. Kamu lakukan sendiri, apa bahayanya? Benarkah? Aku belum pernah melihatmu marah seperti ini. Bull belum pernah suka sama siapapun. Ini pertama kalinya aku menemukan produk seperti ini. Hei, baiklah. Santai saja. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kalau begitu, tender Institut Desain Chen Lisheng tidak ada jalan. Ini sarapanmu. Ada apa dengan tangan ini? Tas tangan masih kurang nyaman. Berbalik dan bantu aku mengetik. Aduh, Pak, aku tidak bisa memakai dasi. Kenapa tidak minta Poppy membantumu? Poppy sudah kembali. Benarkah? Ah? Tunggu sebentar. Ayo masuk. Kamu bisa pakai dasi. Ya, ada apa? Aku melukai pergelangan tanganku beberapa hari lalu. Kamu harus membantuku. Oke. Kenapa kamu lihat seperti itu? Ini bukan pertama kalinya aku melihatmu. Makan di luar malam ini yuk. Suasana di rumah tidak enak. Aku ada sesuatu untuk memberitahumu. Tidak bisa. Aku ada janji. Dengan siapa janjian? Bisa kamu tunda? Aku sudah bilang. Tapi aku suamimu. Itu berdasarkan siapa cepat dia dapat. Setidaknya kamu bisa memberitahuku dengan siapa kamu janjian. Aku juga ingin tahu siapa yang mengantri di belakangku. Oke. Aku ada janji dengan Nyonya Song dan mereka sudah setuju. Makan siang bersama. Kalau begitu, aku tepat di belakangnya. Hei, kamu bangun sangat pagi. Aku akan bekerja. Hari ini adalah hari pengumuman tender Shanghai. Aku, Direktur Desain, harus hadir. Kau kakek, mau mengantarku? Hari ini Jumat ya? Ya, hari Jumat. Ada apa? Aku ada janji dengan Bu Song. Mereka sudah setuju untuk makan siang bersama. Aku tidak tahu. Bagaimana dia memberikan sup ekstasi kepada istriku? Terus bilang dia baik. Apa katamu bahwa kamu biasanya suka melakukan amal? Aku selalu pergi ke panti asuhan untuk mengajar anak-anak di akhir pekan. Ya. Hey bro, tunggu aku.